Pemerintah Indonesia terkesan ambisius dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor perbankan. Namun, ini hanya tipu-tipu belaka. Buktinya, masih ada praktik pembiayaan kepada perusahaan kotor yang gemar mengangkangi supremasi hukum Indonesia, melanggar hak-hak asasi manusia, serta merusak lingkungan seperti Harita Group yang nyaris tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah. Sejak 2018, ada 12 bank baik dalam maupun luar negeri yang memberikan pembiayaan kepada Harita untuk membangun smelter nikel sepaket dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara. Padahal, sejak 2017 sudah ada 8 prinsip praktik keuangan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Ini menunjukkan tidak ada itikat baik dari seluruh pelaku keuangan Indonesia untuk bersungguh-sungguh berpihak pada kelestarian dan keselamatan rakyat. Sebagai perusahaan yang berbisnis sumber daya alam, Harita serupa penjajah modern. Dari 85 perusahaan yang ia miliki, sebagian besar merupakan bisnis tambang dan kebun sawit. Anak usahanya tersebar di Riau, Tangerang, Gresik, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, khususnya Wawoni. Di Pulau Kecil Wawoni, Sulawesi Tenggara, Harita memiliki 4 blok konsesi nikel dari 3 perusahaan dengan luas total 5.933,9 hektar. Wawoni yang hanya seluas 867,58 km persegi oleh Konstitusi Indonesia dikategorikan sebagai pulau kecil yang tidak boleh ditambang. Tetapi, pada faktanya operasi pertambangan terus berlangsung di atas pembangkangan hukum dan ancaman kriminalisasi yang ugal-ugalan. Kami di Pulau Wawoni ini tanpa PT GKP kehidupan kami sudah sejahtera sebenarnya. Sekarang kita sudah rasakan ini bahwa memang betul-betul sensasi utamanya ini dampak airnya sudah kelihatan, ini sudah mulai rusak nih. Apalagi kalau istilahnya kita punya penghasilan sudah banyak yang merugi. Tadinya yang bertonton kita panen, sekarang sudah tidak cukup nih. Sudah banyak menurunnya penghasilannya. PT ini harus angkat kaki dari pulau kami karena kami tidak menginginkan PT ini ada di pulau kami. Ini PT ini harus angkat kaki sekarang juga. Harita juga menguasai bisnis nikel dari hulu ke hilir di Obi, Maluku Utara. Di sini, Harita memiliki 6 perusahaan nikel, 4 smelter, 1 pabrik pengolahan limbah smelter, dan 1 pabrik kapur tohor untuk menunjang smelter nikel. Tetapi, kehadirannya membawa petaka bagi warga. Selain merampas sumber air bersih, merampas ruang pesisir, mencemari sumber pangan dengan logam berat yang bersifat toksik, kehadiran Harita juga membawa luka bagi masyarakat Kawasi yang akan direlokasi demi tambang nikel. Dalam hal ini Harita ada di sini sejak dia beroperasi. Sebelumnya sumber-sumber air di belakang kampung itu kita bisa gunakan sebagai air minum, tapi saat ini kita tidak bisa konsumsi lagi. Kalau dulu kita cari ikan itu hanya di pinggir-pinggir, tidak terlalu jauh dari kampung. Tapi begitu perusahaan ada, kita harus cari ikan jauh dari kampung. Alat berat dari perusahaan. Jangan biarkan warga korban Harita berjuang sendirian. Kamu bisa menemani langkah mereka dengan mengirim email kepada 12 bank yang masih mendanai Harita Group agar mereka berhenti memberikan dukungan pembiayaan sekarang juga.